Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai proses replika data dalam server basis data. Sebelumnya perkenalkan, bagi yang belum tahu, nama saya adalah Adi Rogi Kurniawan dari kelas 12 RP3 nomor absen nomor 2. Baik, kembali langsung aja ke topik proses replika data dalam server basis data. Yang pertama adalah pengertian apa sih replika basis data itu. Replika basis data adalah proses menyalin basis data ke basis data lain yang ada di server yang sama atau server yang berbeda, dan mensinkronisasikan datanya untuk menjaga konsistensinya. Dengan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui jaringan lokal, seperti LAN, WAN, atau Internet. Lalu, apa sih keuntungan dari penggunaan teknik replikasi ini? Keuntungan dari penggunaan teknik replikasi ini adalah, yang pertama, mengamankan data, karena yang disediakan untuk diakses oleh aplikasi atau pemakai eksternal adalah salinan dari basis data. Dan yang kedua, mendukung ketersediaan data setiap waktu dan dimanapun diperlukan. Yang ketiga, memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama sehingga dapat mendukung saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan. Yang keempat, memisahkan akses ke basis data untuk aplikasi back-end dan aplikasi yang melakukan transaksi secara online. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja pembacaan. Lalu, apa sih jenis-jenis replikasi itu? Yang pertama adalah snapshot replication. Snapshot replication merupakan teknik replikasi sederhana yang akan menghasilkan dan mendistribusikan snapshot dari publisher ke subscriber di waktu tertentu. Teknik replikasi ini biasanya digunakan pada salah satu kondisi berikut. Data sebagian bersifat statis atau tidak sering berubah. Data pada publisher dan subscriber tidak diharuskan untuk selalu sinkron, dan perubahan data terjadi dalam waktu singkat. Di atas seperti contoh dari snapshot replication. Dan yang kedua adalah transactional replication. Transactional replication merupakan proses distribusi periodik otomatis dari perubahan antar database. Data disalin secara real time dari server utama atau publisher ke basis data penerima atau subscriber. Transactional replication menawarkan cadangan yang sangat baik untuk basis data yang sering berubah setiap hari. Transactional replication dimulai dengan mengambil snapshot dari publisher, kemudian disalin ke subscriber. Selanjutnya, setiap perubahan di publisher akan dicatat secara real time dan direplikasi di subscriber. Lalu, yang ketiga adalah merge replication. Merupakan teknik replikasi yang ditawarkan oleh Microsoft SQL Server yang memungkinkan perubahan pada basis data dikirim oleh server utama disebut publisher ke satu atau beberapa server sekunder disebut subscriber. Merge replication umumnya digunakan jika jaringan lambat atau jika koneksi antar publisher dan subscriber kurang baik. Dalam kondisi ini, proses akan terus berjalan dan data akan disinkronisasikan saat jaringan kembali online. Lalu, studi kasus dalam replikasi data ini. Studi kasusnya adalah tinjau suatu grosir penjualan yang mempunyai toko sebagai cabang. Server grosir merupakan server yang menjadi publisher sekaligus juga sebagai distributor. Selain itu, server grosir pun menjadi subscriber yang menerima data transaksi dari setiap server toko. Server grosir sebagai publisher mempublikasikan data master barang ke setiap toko. Server grosir sebagai distributor mendistribusikan data master barang ke setiap toko. Server grosir sebagai subscriber menerima data transaksi penjualan yang terjadi di tiap toko. Lalu, server toko selain menjadi subscriber juga akan menjadi publisher yang akan mengirimkan data transaksi penjualan ke server grosir.
Server toko menjadi subscriber yang akan menerima data master barang yang selalu diperbarui dari server grosir. Server toko menjadi publisher yang akan mengirimkan data transaksi penjualan ke server grosir. Berikut contoh implementasi di localhost. Proses replikasi secara umum, inisiasinya adalah yang pertama, create database jual grosir. Yang kedua, create table-tablenya sesuai rancangan. Yang ketiga, insert data ke table-table. Yang keempat, create database jual toko 1. Dan yang kelima, create table-table seperti pada database jual grosir. Dan yang keenam, create database jual toko 2. Ketujuh, create table-table seperti pada database jual grosir. Select data dari table-table pada database jual grosir A, data untuk database jual toko 1, B, data untuk database jual toko 2. Lalu yang ke-9, insert data atau record hasil 8 ke database jual toko 1 dan database jual toko 2 sesuai peruntukan datanya sinkronisasi. Yang ke-10, jika terjadi perubahan di database jual grosir, salin atau replikasi hasil perubahan tersebut ke database jual toko yang pertama dan database jual toko yang kedua direplikasikan lagi pada database jual grosir. Dan yang ke-11, jika terjadi perubahan, misal di database jual toko yang pertama, lakukan perubahan di database jual grosir. Kemudian, replikasi hasil perubahan tersebut ke database jual toko kedua. Lalu yang keempat adalah jenis replikasi. Yang pertama adalah replikasi asinkronus, ada replikasi asinkronus, ada replikasi sinkronus. Yang pertama yang akan dibahas adalah replikasi sinkronus. Proses dilakukan secara real time antara master dengan self. Lalu keseluruhan proses penulisan pada disk master dari slave harus selesai terlebih dahulu sebelum beranjak ke transaksi selanjutnya. Lalu kebutuhan akan performanisasi sistem yang tinggi harus dipertimbangkan, yaitu yang ditimbangkan adalah kecepatan dan jarak antar site atau node. Dan keuntungannya adalah menyediakan recovery yang konsisten karena sinkronisasi data terjaga. Berikut ada contoh gambar dari replikasi sinkronus. Lalu yang kedua yang akan dibahas adalah replikasi asinkronus. Yang utama adalah proses replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai. Yang kedua, pertukaran data secara buffering. Data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu. Kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke disk slave. Dan yang ketiga adalah tidak menjamin kesinkronan data apabila salah satu site atau node mengalami crash saat replikasi belum selesai dilaksanakan. Dan yang ketiga, keuntungannya adalah efektivitas biaya proses transaksi. Berikut ada contoh gambar dari replikasi asinkronus. Lalu yang kelima adalah replikasi pada MySQL. Mulai versi 5.0, MySQL sudah mendukung sistem replikasi yang mana sebuah data server yang berfungsi sebagai master dapat diterapkan datanya ke dalam satu atau lebih database server yang difungsikan sebagai slave. Lalu yang kedua adalah model replikasi pada MySQL adalah asinkronus. Dan yang ketiga, refleksi data diperlakukan pada sebagian table atau pada keseluruhan database tergantung kebutuhan. Terima kasih. Sekian dari saya penyampaian video pembelajaran hari ini yang membahas mengenai replikasi data pada server basis data. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dari saya atau mungkin salah penyampaiannya atau tidak mengerti. Mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.